berjudul Menjemput Hidayah Allah. Waktu libur telah tiba walaupun libur sekolah Yuni dan Jeffrey selalu bersama-sama, mereka memang bersahabat sejak kecil, maka dari itu mereka selalu bersama, dan tidak bisa terpisahkan bahkan mereka berencana untuk pergi berliburan ke pantai panjang yang terletak di Sumatera Barat. Mereka berbeda agama, Jeffrey memeluk agama Islam sedangkan Yuni memeluk agama Kristen. Saat ini usia mereka beranjak remaja. Yuni sangat heran kepada Jeffrey. Karena, setiap kemana-mana Jeffrey selalu membawa peralatan sholat dan Al-Quran. Di saat mereka sedang bersenang-senang main di tepi pantai, suara azan berkumandang merdu tanda waktu zuhur telah tiba. Jeffrey pun langsung bergegas ke musola. Entah kenapa Yuni mengikuti Jeffrey dengan diam-diam. Setibanya di musola sepertinya hati Yuni mulai tersentuh saat ia melihat orang-orang yang sedang sholat berjamaah. Setelah sholat Yuni melihat Jeffrey membaca Al-Quran. Namun, tanpa disadari Yuni tersandung pintu musola hingga pada akhirnya pintu itu langsung tertutup dan berbunyi sangat keras. Jeffrey langsung terkejut dan menoleh ke sumber suara tersebut. Lalu Jeffrey berkata di dalam hati kecilnya, "Itu suara apa ya? Perasaan di sini tidak ada orang lagi deh. Ah sudahlah, mungkin tadi ada angin saja." Namun, pada akhirnya Jeffrey langsung melanjutkan baca Al-Qur'annya. Beberapa hari kemudian Jeffrey mengikuti acara pengajian di musola. Jeffrey diperintahkan oleh para ustadz untuk berdakwah. Pada saat acara itu dimulai, Yuni bersembunyi di balik pintu musola. Yuni terduduk dengan diam hingga acara itu selesai. Ketika semua orang pada bubar, Yuni langsung berlari keluar musola. Setibanya di luar, Yuni terjatuh lalu mengalami sedikit luka di kakinya. Yuni berteriak minta pertolongan. Jeffrey langsung bergegas menuju ke sumber suara tersebut untuk menolong Yuni yang sedang terduduk di tanah, dan ada sedikit batu kerikil. Hal itulah yang menyebabkan kaki Yuni terluka. "Kamu tidak apa-apa kan Yuni?" tanya Jeffrey. "Iya Jeffrey, aku tidak apa-apa kok, hanya ada mengalami sedikit luka saja di kaki aku," jawab Yuni. "Memangnya kamu dari mana? Kok kamu bisa ada di sini?" tanya Jeffrey. "Tadi aku mengikuti kamu diam-diam dari belakang Jeffrey," jawab Yuni. "Loh, bukannya saat aku pergi tadi kamu lagi makan ya?" tanya Jeffrey. "Iya Jeffrey, entah kenapa akhir-akhir ini aku ingin mengetahui cara kalian beribadah," jawab Yuni. Jeffrey hanya terdiam dan termenung, sembari berharap bahwa Yuni akan mendapatkan hidayah dari Allah. Lalu Yuni bertanya kepada Jeffrey, "Jeffrey, kalau boleh aku tahu, buku yang selalu kamu bawa kemana-mana itu buku apa ya?" tanya Yuni. "Ini namanya Al-Quran Yuni," jawab Jeffrey. "Al-Quran itu apa?" tanya Yuni. "Al-Quran ini adalah buku sebagai pedoman bagi setiap kaum muslimin, muslimah," jawab Jeffrey. Setelah beberapa bulan kemudian Yuni datang ke rumah Jeffrey. Tiba-tiba ia meminta Jeffrey untuk menemaninya ke rumah Ustadz. "Jeffrey, temani aku yuk," ucap Yuni. "Kemana Yuni?" tanya Jeffrey. "Ke rumah Pak Ustadz yang selalu azan di masjid itu," jawab Yuni. "Memangnya kamu mau ngapain Yuni?" tanya Jeffrey. "Ada yang ingin aku tanyakan," jawab Yuni. Dengan senang hati Jeffrey menerima keinginan Yuni. Setibanya di tempat Pak Ustadz, tiba-tiba Yuni bertanya. "Maaf Pak, bolehkah saya bertanya?" tanya Yuni. "Iya tentu saja boleh," jawab Ustadz. "Apakah saya bisa pindah ke agama Islam Pak?" tanya Yuni. "Iya tentu saja bisa," jawab Ustadz. "Kalau begitu apakah Bapak bersedia menolong saya untuk pindah ke agama Islam?" tanya Yuni. "Masya Allah, tentu saja saya bersedia membantu. Lalu apa yang membuat kamu tertarik untuk pindah agama?" tanya Ustadz. "Saya pun tidak mengerti Pak. Entah kenapa akhir-akhir ini saya selalu mengikuti Jeffrey ke masjid. Dengan itu hati saya jadi terbuka ingin pindah agama," jawab Yuni. Pak Ustadz bersedia membantu Yuni hingga pada akhirnya ia sah memeluk agama Islam. Setelah itu Yuni meminta tolong kepada Jeffrey untuk mengajarkannya sholat dan membaca Al-Quran. Dengan lapang dada Jeffrey membantu Yuni.
Setelah belajar Yuni berkata, "Jeffrey, nanti kita barengan saja ya pergi ke masjidnya," ucap Yuni. "Iya Yuni," jawab Jeffrey. "Oh iya, setelah sholat nanti apakah kamu bersedia membantu aku baca Al-Quran?" tanya Yuni. "Ya, tentu saja aku bersedia Yuni," jawab Jeffrey. "Terima kasih ya Jeffrey. Karena kamu selalu bersedia membantu aku," jawab Yuni. "Iya Yuni, itu sudah menjadi kewajiban aku untuk membantu kamu," jawab Jeffrey. "Allah bisa saja memberi hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Teruslah mendekatkan diri kepada Allah dan mintalah hidayah kepadanya."